Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miratri Astika Devi dengan NPM 231304185 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Izin menampilkan video praktik pembelajaran 7 yaitu mengajar bertanya dengan topik mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Selamat siang, Pak. Siang, Ibu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi Ibu akan presentasi dulu ya. Ada semua nih. Ibu. Oke. Semangat ya hari ini. Alifah Surawati, Pengajar Putri, Sudah Sakena, Ibu. Ibu ya. Sebelum kita masuk nih ke dalam pembelajaran, ayo kita pasti bikin dulu doanya. Mohon maaf, Bu. Oke, silakan teman. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Kalian tahu nggak cerita fantasi itu apa? Cerita fantasi, cerita yang dibuat-buat atau tidak nyata. Ya, misalnya apa nih? Sesuatu yang pernah kalian tonton yang nggak nyata. Ini, Bu. Doraemon, Ya, ya. saya Frozen juga, Frozen. Juga, betul ya. Kalau Doraemon, sapu terbang. Sapu terbang itu dari serial apa, Mbak? Ah, Sapu terbang. Dari apa yang tadi dimaksud? Martian juga ya? Iya, di Krishna juga. Oh iya, di Indonesia juga. Filipina juga. Di Filipina. Iya, ada Ibu. Oh, ya dia termasuk ini ya cerita fantasi kan? Fantasi. Kalau di Filipina itu apa yang menurut kalian termasuk benda yang ajaib yang nggak ada di dunia nyata? Sama dan bau juga Bisa sama. nggak? Iya. Iya. Terus juga sulam itu cerita lagi yang intinya jadi sulam. Pakai ini ya. Ini dong. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi, mulai dari tokohnya, latar, alur, tema, dan amanat. Lalu kita juga bakal tahu nih ciri-ciri dari cerita teks fantasi itu seperti apa sih. Lalu kita akan mengukur kemampuan berpikir kalian melalui kegiatan tanya jawab. Nanti jika ada yang ditanyakan silakan angkat tangan ya. Nah, kita mulai nih dari dua cover ini. Ini cover buku Harry Potter dan satunya lagi adalah cover buku serial Bunyi Kayak Tadi. Ada yang pernah baca? Tidak. Tidak. Jadi ini tuh termasuk cerita fantasi. Harry Potter adalah cerita penyihir kan, mulai dari sapu terbang tadi hingga tongkat sihir dia menjadi seorang penyihir. Lalu serial Bunyi ini menceritakan tentang tokoh yang bisa masuk ke dunia paralel. Apa ya dunia paralel itu dunia yang ada di antara dunia lain. Oh, Iya. Jadi yang pertama kita akan mengenali pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah jenis cerita yang bersifat imajinatif atau khayalan yang menggambarkan rangkaian peristiwa yang tidak berdasarkan kejadian nyata. Seperti contoh tadi ya,
penyelenggara yang mau lebih mimpin. Kan ada tuh kekuatan magis seperti novel tadi yang melewati dunia paralel, lalu juga teknologi atau kejadian yang belum nyata. Kita masuk ke unsur ketiga. Yang pertama, cerita fantasi itu pasti ada temanya, mulai dari tema persahabatan, tema petualangan, banyak ya. Lalu ada tipe dan pengembangannya. Selanjutnya ada alur itu ada 3, ada campuran. Nah, selanjutnya ada latar. Latar itu juga ada 3 loh. Ada yang tahu? Tempat dan lapas atau suasana. Betul sekali ya. Lalu ada sudut pandang. Selanjutnya ada amanat dan ada gaya bahasa. Ini dia struktur dari cerita fantasi. Nah, pasti awalnya ada orientasi atau pengenalan. Seperti apa sih latar, misalnya ciri tokohnya, atau tempat yang dia tinggali. Lalu ada komplikasi atau inti dari cerita fantasinya. Selanjutnya ada resolusi, yaitu adalah penyelesaian konflik dari ceritanya. Lalu ada ending atau penutup yang mengakhiri cerita dari fantasi. Apa sih ciri umum cerita fantasi? Sebagai salah satu jenis narasi, ciri umumnya tuh ada 6. Coba dibaca 6. Yang pertama itu ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Terus itu yang kedua bersifat fiksi, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu, sisi bahasa, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Terus itu yang terakhir itu cerita. Iya cerita. Jadi yang pertama itu ada keajaiban atau keanehan yang jelas ya. Karena 3 berdasarkan kejadian nyata dan bersifat fiksi. Nah, di sini kita akan membaca nih sinopsis dari 7 pelana karya Nela Neva. Kalau dilihat dari covernya, kalian bisa membayangkan nggak sih ceritanya seperti apa? Cerita fantasi menurut kalian nih, kalau dari covernya aja, apa sih? Kan ada 2 orang tuh, yang pertama perempuan sama laki-laki. Beda dunia. Iya ya, gitu ya, seperti beda dunia. Iya, mereka seperti melayang di angkasa, lalu juga banyak apa ya? Iya. Nah, itu sudah bagian kalian ini ya teksnya, teks sinopsisnya. Kalian baca dulu sebentar. Itu kasih waktu 3 menit lah, ya. Atau 2 menit aja. Gimana? Udah selesai bro?
Udah belum? Udah ya. Lalu ini aku baca sekilas aja nih. Nah, karena kalian udah baca sinopsis yang sudah diberikan, kalian pasti tahu nih siapa sih tokoh utama dari cerita Tujuh Kelana? Zara, Ibu. Zara. Betul ya benar. Lalu ada tokoh lain nggak sih? Ada Bu, Dion, temennya Zara. Zara. Tokoh lain ya. Ibu, ya. Itu apa? Batu merah itu termasuk tokoh dalam cerita. Bagus ya pertanyaan Alita. Jadi batu merah itu bukan tokoh karena dia gak punya perasaan atau pikirannya sendiri, tapi dia termasuk benda atau unsur penting dalam alur cerita karena dia menjadi pemicu terjadinya peristiwa. Nah, menurut kalian nih, gimana ininya? Gimana tempat itu terjadi? Di tepi hutan. Itu termasuk latar apa? Tempat, betul sekali. Nah, lalu kenapa sih tokoh Zara berani menyentuh batu merah itu? Padahal dia ketakutan. Ini penasaran Zaranya tuh. Zaranya tuh penasaran. Terus dia itu ingin tahu gitu rahasia batu merah ya Bu. Iya. Karena Zara penasaran ya. Ibu, tapi kenapa dia tuh memang ketakutan Bu? Kenapa ya? Mungkin karena dia tuh Karena merasa kayak itu ya betul ya Bunda, Ibu menjelaskan. Jadi dalam cerita fantasi, rasa takut itu sering muncul karena ada sesuatu yang belum dipahami. Jadi Dion itu mewakili dari sifat manusia. Misalnya nih Alfa ketemu sama kata yang warnanya itu cerah banget. Emang Alfa berani langsung memegang kata itu? Bisa jadi kan kata itu batu. Jadi sifat jenis itu aja ya. Tapi di sini Zara kan penasaran. Menurut kalian dia penasaran ini sifat yang baik atau enggak sih dalam cerita itu? baik, tapi bahaya juga. Apa tuh? Bisa ini ya menimbulkan konflik juga. Jadi menurut ini nih, Sylvia, apa sih konflik utama dari cerita Tujuh Kelana ini? Dari sinopsis yang dibaca Kalau Zara ya, sama Dion itu bertengkar termasuk konflik bukan Bu? itu termasuk konflik ya, karena ceritanya kan jadi lebih menarik sama berkembang. Oh ya, berarti Zara sama Dion itu berdebat, itu konfliknya antara perasaan Zara yang mau tahu sama Dion itu takut bahaya di hati gitu Ya, ya. tabrakan. Itu termasuk konflik batin dan sosial. Lalu, apa sih pesan moral yang kalian temukan dari cerita dari sinopsis yang diberikan? Ini Ibu, kalau ingin tahu sesuatu itu harus berani, tapi harus pakai juga. Ya, ada yang lain? Gimana kamu ini? Ada yang mendapat Alfa, apa sih pesan moralnya? Pesannya yang bisa diambil? Ya, Alfa mengatakan tidak punya
Doraemon. Kamu Doraemon kan setidaknya tak bisa dia ada di dimensi yang berbeda atau kata waktunya berbeda. Ayo, apa ada yang bisa kamu jawab? Apa Bu? Pesan yang menurut Sylvia apa sih di dalam cerita itu? Pesannya Bu? Iya. Saya setuju Bu. Jadi menurut saya itu pesannya adalah dia berani mencari kebenaran, tapi tetap hati-hati dalam menjawab pilihannya. Ya, betul sekali ya. Jadi, gimana ya? Jadi, kita kan udah bahas tuh apa aja. Siapa yang bisa nyebutin unsurnya nih dari cerita Bumi Kelana? Saya punya Bu. Boleh, Sylvia. Jadi menurut saya unsur cerita dari kutipan Tujuh Kelana itu tokohnya Zara dan juga Gideon. Ya, itu. Latarnya itu hutan sungai ya. Iya. Alurnya penemuan batu dan juga muncul di portal. Temanya keberanian dan tidak ingin tahu. Terus amanat itu berani boleh, tapi jangan digabah. Iya, betul sekali ya, Sylvia. Lengkap jawaban saya ini. Mengatakan dan namanya apa tadi Sylvia? Berani boleh, tapi jangan gegabah. Tapi jangan gegabah. Jadi sifatnya si Zara ini adalah tapi dia harusnya tapi dia juga ketika yang melatih dia pun sudah mampu. Jadi ada yang ditanamkan atau tidak? Cukup Bu. Udah. Dia belum ada nih. Nah. Jadi kalau misalkan saya mau bikin cerita fantasi sendiri itu Bu, apa harus ada lembaga juga? Kayak misalnya kayak tadi yang disebutkan ada satu gerbangnya, ada pilih satu gerbangnya, juga tempat ajaib. Harus Cuman terus itu ada peristiwanya yang nggak bisa terjadi membuat terjadi nyata. kayak misalnya ada portal gitu ya. Iya, betul. Portal kehidupan masa lalu itu udah masuk cerita fantasi ya? Iya, kita panas sih. Mulai dari dia mau berbicara juga nggak ada. Oh iya. Jadi kalau misalkan kayak Kancil dan juga film itu loh yang kartun Kancil itu Kancil dan Cantik itu ada sih. Iya, kita panas juga. Terima kasih dong. Ada lagi atau beda? Tidak cukup. Itu gimana ya? Kalau itu ini kita lanjut ke menurut kalian nih cerita fantasi buatan orang Indonesia dari ini kan termasuk orang Indonesia, sedangkan Harry ini membuat bukan orang Indonesia ya, orang dari mana? Dari Inggris tuh. Menurut kalian apa sih bedanya sama cerita luar? Saya Bu, Boleh? Mereka silakan. perbedaannya itu biasanya ada di nilai dan budayanya Bu. Cerita fantasi Indonesia sering menampilkan alat, legenda, dan nilai gotong royong yang khas. Iya,
yang pertanyaan? Cukup ya. Jadi kita udah nih, udah belajar. Udah tahu apa itu cerita fantasi, unsur-unsurnya sama strukturnya. Unsurnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 2 kali ya. Sama ini sama aja kayak unsur jadi cerita ceritakan, jadi ceritakan atau jadi ya strukturnya juga hampir mirip sama ceritakan itu termasuk cerita fantasi, cerita narasi, teks narasi. Nah, kalau itu kita akhiri ya pertemuan pada hari ini. Untuk tugasnya Ibu kabari dulu, biasa. Kita tutup belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observasi lisan dari calon Ibu Guru Niratri Astika Devi dengan NPM 2313041085 pada 21 November 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat mengamati keterampilan mengajar bertanya dengan topik mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Pada saat mengajar materi mengidentifikasi unsur cerita fantasi, calon guru telah mampu menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat sehingga peserta didik mudah memahami fokus pembelajaran. Calon guru juga memberikan acuan sebelum bertanya dengan mengaitkan kembali unsur tokoh dan latar dari teks yang dibaca sehingga murid memiliki gambaran awal. Pemindahan giliran dilakukan cukup baik dengan memberikan kesempatan pada beberapa siswa untuk menjawab, disertai waktu berpikir yang memadai. Selain itu, calon guru juga menggunakan pertanyaan pelacak untuk mendorong siswa mengembangkan jawaban, misalnya dengan menanyakan alasan mengapa sebuah peristiwa dianggap bersifat fantasi. Interaksi antara siswa kecil meningkatkan karena guru memancing diskusi kelompok kecil. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti kecenderungan mengulangi pertanyaan yang sama ketika siswa belum menjawab serta sesekali menjawab pertanyaan sendiri yang seharusnya dijawab oleh siswa. Guru juga perlu menghindari pertanyaan ganda yang dapat membingungkan peserta didik. Keterampilan bertanya calon guru sudah cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan dalam mengelola pertanyaan agar mendorong keaktifan dan juga pemahaman siswa secara lebih optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.